Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini bersama dengan Bapak siapa Pak? Bapak Heri. Bapak Heri dengan anak dan istrinya ya Pak ya? Ya, anak dan istri. Anaknya dua ya Ma? Iya. Coba diperlihatkan anaknya yang dua orang. Nah ini anaknya dua orang. Pak Heri asli mana Pak? Asli Jawa. Jawanya mana? Solo. Solo, Masya Allah. Ke Depok dari tahun berapa Pak? Dari tahun 1996. 1996. Ya, tapi kalau ngelosoknya udah 15 tahun. Sebelumnya kerja di Eversintex. Eversintex. Yang Nanggewer, Ciluwer. Nah, Bangkrut ya yang Pak? bangkrut sekarang buat si Porindo. Oh, Masya Allah. Nah, di sono. Ya ini akibat dari banyaknya korupsi. Iya. Sehingga tarif dasar listrik industri naik. Iya. Pajak naik. Sehingga investor kabur Pak ke luar negeri. Iya, itu bangkrut. Terus saya ya akhirnya terjun jerosok. Iya memang dalam hal ini kita harus memperjuangkan hidup ya Pak. Artinya hidup harus berlanjut. Apapun resikonya kan gitu ya Pak ya. Iya. Saya sebagai Pak, kalau Pak Heri diberikan seperti pada zaman Pak Harto, Ya. diberikan lahan yang luas, seluas 3 hektar, rumah gratis, pupuk gratis, lalu bibit untuk menanam padi gratis, kira-kira Pak Heri berkenan nggak? Ya, saya siap berkenan. Saya kan ingin meningkatkan taraf hidup saya. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk hidup yang lebih bagus lah. Ya. Itu sebenarnya udah bagus, tapi kan yang lebih Mempunyai masa depan lah ya. Pertama itu, kedua kalau maaf ya, kalau begini kan pandangan masyarakat itu sebelah mata kan. Iya. Gitu loh, mandangnya negatif lah. Ya, gitu. Yang saya jalanin begitu. Padahal tidak semua pemulung negatif. Ya, tidak semua pemulung. Ya. Masalah saya udah 15 tahun nggak ada masalah apa-apa. Gitu. Baik. Iya. Jadi di sini saya menangkap ada keinginan perubahan hidup dari Pak Heri ya. Iya pasti itu Pak. Gitu ya. Baik. Usia berapa sekarang Pak Heri? 51 saya. 51. Ya. Baik. Kalau ngambil rongsokan gini, itu 1 kilo plastik berapa Pak? 1 kilo plastik kalau saya jual 2.000. 2.000? Ya. Satu hari, misalnya dari pagi jam berapa Bapak keluar? Dari habis subuh sampai jam 6 sore. Kalau nggak pas lebaran loh, ini pas lebaran aja kan saya pulang pagi. Iya. Dari subuh sampai jam 6 sore hampir 12 jam Pak ya? 12 jam nimbang paling 80.000 Pak. 80.000? Iya. Masya Allah. Nah, kita bisa saksikan bahwa kemiskinan di negara kita ini betul-betul nyata. Di mana Bapak Heri harus berjuang untuk keluarganya dengan berjibaku dari habis subuh hanya mendapatkan uang sebesar 80.000 rupiah ya Pak ya. 80.000 sampai 100, udah lebih dari itu. Masalah ya maaf yang saya cari yang murni semua, cuma kardus sama botol bisa dilihat. Iya, Masya Allah. Itu. Masalah saya kalau besi kan nggak bisa nyari besi. Iya. Nggak ada besi dibuang, nggak ada. Iya. Yang saya cari tempat sampah semua. Jadi maaf saya nyari berkahnya gitu. Masya Allah. Baik. Pak Heri, mudah-mudahan Bapak Haji Prabowo Subianto, sebagaimana Kiai Besar Gus Dur mengatakan, Kiai Abdurrahman Wahid, bahwa beliau adalah pemimpin yang ikhlas. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau berani Pak untuk menumpas pelaku-pelaku koruptor yang jahanam itu Pak. Iya Pak. Karena pelaku-pelaku koruptor ini membuat rakyat menderita Pak. Bayangkan koruptor di Pertamina 1 tahun bisa sampai 900 triliun. Iya. Nah itu belum di Jiwasraya, di PLN. Memang negara kita menjadi hancur Pak. Iya. Nah mudah-mudahan ke depan apa yang Bapak Heri inginkan bisa menjadi sebuah inspirasi berpikir untuk para penyelenggara negara. Jangan hanya sekedar retorika atau sekedar wacana, sekedar rencana, tapi seperti zaman Pak Harto diaplikasikan dengan nyata ya Pak ya. Ya, amin. Baik Pak Heri, saya menyadari betapa beratnya hidup Pak Heri hari ini, tapi Pak insya Allah Pak Ina Jamta Pak tawakal Allah.
Insya Allah Allah akan memberikan Amin. jalan bagi orang-orang yang sabar. Insya Allah. Sabar aja Pak Ya. ini ya. Amin. Baik Pak Heri, ini mohon maaf Iya. sekali. Saya hanya ada buat uang makan aja Pak. Iya, terima kasih. Ya. Semoga berkah. Ya. Sehat-sehat. Bapak, Ini Ibu. itu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kamu menyusahkan orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing saudaramu sendiri. Adakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentulah kamu jijik untuk memakannya. Dan mohon ampunlah kepada Allah. Surat Al-Ghuzarat ayat 12. Baik, saudaraku dimanapun Anda berada, segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sholawat serta salam hanya milik Rasulullah, para sahabat dan keluarganya. Semoga Allah limpahkan karunia yang besar, yaitu rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimanapun Anda berada, Al-Fakir datang kembali. Semoga YouTube Al-Fakir ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita dihadapkan oleh sebuah berita yang luar biasa. Bagaimana korupsi Pertamina triliunan rupiah. Belum lagi PLN, Jiwasraya, Asabri, dan banyak lagi korupsi pupuk. Ini merupakan suatu gambaran betapa hebatnya kerusakan moral di dalam penyelenggara negara kita. Para pejabat sudah tidak mau peduli lagi kepada rakyatnya. Rakyat sulit terhimpit dan terjepit, diancam-ancam untuk dipersulit segala administrasi kalau tidak mau membayar pajak. Padahal pajak itu sendiri dihasilkan oleh sebuah penghasilan yang rakyat usahakan. Artinya ketika rakyat tidak bisa berusaha atau bekerja, maka pajak itu bagaimana pemerintah dapatkan? Di sini Al-Fakir menghimbau pada seluruh bangsa Indonesia untuk mendorong Bapak Haji Prabowo Subianto agar segera memberikan sebuah harapan itu menjadi nyata, agar mendukung Bapak Presiden kita untuk menumpas para koruptor yang membuat rakyat menderita. Insya Allah, dengan kita mendorong dan kita menjaga apa yang menjadi tujuan kita, kita tidak boleh berbuat anarkis, tapi kita lebih kepada perbuatan humanis. Di dalam konteks ini, Al-Fakir hanya memberikan saran kepada para penyelenggara negara, khususnya kepada pemimpin tertinggi di negara ini, Bapak Haji Prabowo Subianto, agar Pak tidak perlu kita mengkhawatirkan nanti akan terjadi ini dan itu. Rakyat bersama Bapak, rakyat mencintai Bapak. Bapak, insya Allah kami akan mendukung dan terus mendukung Bapak apapun yang akan terjadi ketika Bapak mampu menumpas dan mengambil harta-harta orang-orang yang koruptor.
kami, Pak, rakyat kecil, tidak menginginkan rumah mewah, mobil mewah. Yang kami inginkan adalah pendidikan yang gratis, sembako yang murah, lapangan pekerjaan yang banyak. Kalaulah uang yang bertriliun-triliun itu dibuka pabrik, semacam misal pabrik TV atau pabrik handphone, yang dimana kebutuhan handphone itu banyak di negara kita. Kita bisa bekerja sama dengan para insinyur Jepang, para insinyur Korea, dengan memberikan peluang para insinyur-insinyur kita dari ITB, dari ITS untuk belajar ke Jepang, ke Jerman, dan ketika mereka mendapatkan ilmunya, mereka bisa mengaplikasikan ilmunya di negara mereka sendiri. Kita juga bisa membuka pabrik-pabrik semacam pengelolaan sumber daya alam. Contoh terkecil adalah bagaimana kita membuat sebuah pabrik pengelolaan singkong menjadi beras, di mana singkong mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan seperti padi. Insya Allah dengan sungguh-sungguh kita melaksanakan itu akan membuahkan hasil kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Namun saya juga mengetahui bagaimana pelaksanaan dari program ini agar bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kejadian-kejadian yang mengakibatkan kerugian negara, yaitu korupsi. Bapak, mari Pak, bergandeng tangan dengan Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar, Pak. Muhammadiyah mempunyai SDM-SDM yang bagus. Mari Pak, kita berdiskusi dengan Muhammadiyah. Mereka orang-orang cerdas, namun bukan hanya otaknya atau pemikirannya yang cerdas, tetapi kejiwaannya juga cerdas. Sehingga untuk manipulasi maupun korupsi insya Allah jauh daripada pemikiran-pemikiran yang ada di dalam mindset mereka. Insya Allah dengan kita mengkolaborasikan anak-anak kita, ITB, UGM, ITS, UI, untuk belajar lebih banyak ke luar negeri, dan dengan kontrak ketika mereka sudah mempunyai ilmu, mereka harus membangun bangsa dan negara ini. Lalu yang mengkoordinir siapa? Jelas di sini Al-Fakir hanya menggambarkan bahwa Yayasan Muhammadiyah adalah yang sekarang ini mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola itu. Dana Danantara yang besar bisa Bapak alihkan untuk pengelolaan daripada daya gunaan sumber daya alam kita dengan sumber daya manusia kita. Beraliansi, berkolaborasi untuk memproses sebuah sukses yang akan datang. Insya Allah dari sukses itu akan melahirkan sebuah regulasi atau perputaran yang membuat produk domestik bruto kita akan naik, dikarenakan banyak terbukanya lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu tidak dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki oleh sebuah yayasan yang bernama Muhammadiyah. Nah, di sini bisa terjadinya namanya profit sharing. Negara mendapatkan berapa, yayasan mendapatkan berapa. Saya yakin Muhammadiyah mampu Pak mengelola
aset dan antara, apabila mana aset dan antara itu ditujukan untuk hal-hal yang produktif, yang inovatif, seperti yang tadi Al-Fakir katakan. Semua ini kembali kepada hati kita, karena Rasulullah mengatakan ada sebuah segumpal daging di dalam tubuh manusia. Segumpal daging ini disebut hati. Apabila rusak segumpal daging ini, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia, termasuk dari cara pola berpikir atau mindset. Kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menurunkan kemudahan. Dan barang siapa yang memang bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, insya Allah Allah akan bukakan kemudahan. Kalaulah suatu penduduk negeri itu betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan video ini menggugah hati Bapak untuk berbuat, bertindak dengan adil. Insya Allah kami mendukung Pak. Apapun yang Bapak putuskan, kami rakyat siap berada di belakang Bapak. Insya Allah mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, Bapak dijaga dari orang-orang yang jahat kepada Bapak. Insya Allah Bapak dilindungi, Bapak mendapatkan sebuah keamanan yang paripurna, serta kesehatan juga yang paripurna. Mudah-mudahan Bapak juga mampu melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam hal ini, mudah-mudahan Bapak diberikan oleh Allah basyirah yang terang benderang, mana yang hitam dan mana yang putih. Al-Fakir yakin Indonesia tidak akan menjadi gelap kalaulah kita bergantung kepada yang maha terang. Allah dalam sebuah Asmaul Husna ada nama Allah yang bernama An-Nur. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Jadi ketika kita bergantung kepada Allah, maka zat Allah An-Nur insya Allah akan menerangi bangsa dan negara kita. Ketika TDL murah, ketika sembako murah, ketika kesehatan gratis, ketika sekolah gratis, maka baik Islam maupun non-Islam akan senang, akan bergembira, akan bahagia hidup di negara yang penuh dengan kecukupan, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kesejahteraan. Mudah-mudahan himbauan Al-Fakir ini bisa Bapak dengar, dan Al-Fakir siap membantu Bapak apabila Bapak memerlukan Al-Fakir untuk membuat sebuah pola kerja, di mana pola kerja itu berdampak langsung kepada masyarakat umumnya, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bahwa tidak ada yang dapat menolong kita pada saat keadaan sudah carut marut seperti ini. Hanya Allah yang dapat membebaskan kita dalam kondisi yang seperti ini. Berdoalah kepada Allah, wahai masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, agar Allah berikan sebuah jalan keluar yang terbaik. Kalaulah para pejabat negara yang sudah korupsi, mari Pak,
bertobatlah, karena umur tidak ada yang tahu. Bila mana datang Israel menjemput Bapak, walaupun Bapak berada di rumah mewah dengan berbagai macam penjagaan yang ketat, tidak bisa Pak menghalangi Israel untuk mencabut nyawa Bapak. Ingat Pak, penderitaan di akhirat lebih pedih daripada penderitaan di dunia. Karena abu dari api neraka itulah api dunia. Bagaimana Jibril diminta oleh Allah untuk mengambil api neraka, maka sebutir api neraka mampu menghanguskan dunia. Maka Jibril meminta untuk memperkecil sebutir api neraka itu. Tapi itu pun masih terlalu panas. Maka abu neraka itu direndam di dalam sebuah telaga. Dan Jibril kembali ke dalam, turun kembali ke dunia untuk menyalakan api itu. Nah, itulah api abu dari api neraka. Bayangkan, abu api neraka saja susah. Sudah, mohon maaf, sudah segini panasnya. Apalagi api neraka yang sebenar-benarnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita dibangkitkan nanti di yaumil akhir dalam keadaan yang selamat. Semoga kematian kita yang kita akan jelang menjadi kematian yang husnul khatimah, kematian yang dimana Allah merangkul kita sebagai hamba-hambanya dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Bismillah, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk Al-Fakir. Al-Fakir tutup dengan doa yang Nabi ajarkan untuk keselamatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.